Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwinda Julianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan membahas ulang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan pengelolaan, pengembalian, dan manipulasi informasi. Basis data dirancang untuk menyimpan data secara efisien dan mendukung berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh diagram arsip. Misalnya, dalam sebuah toko terdapat data pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Nah, data-data ini tidak dapat digabung semua. Semua data ditempatkan pada tempatnya sendiri. Berikut ada operasi basis data. Operasi basis data di dalam disk basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Dan biasanya kita akan buat basis data dalam file yang berbeda tergantung jenis datanya. Misal, file pegawai, pelanggan, penjual, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, create ini untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Misalnya, dalam sebuah disk terdapat file pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Nah, file-file tersebut bisa kita ubah atau menghapusnya. Adapun tujuan basis data, yang pertama speed, space, yang ketiga akurasi, yang keempat availability, yang kelima completeness, yang keenam security. Nah, yang pertama speed atau kecepatan dalam mengambil atau mencari data, merujuk pada kemampuan sistem basis data untuk mengakses dan mengambil data dengan cepat. Contoh, ketika Anda mencari nama pelanggan dalam basis data berukuran besar, sistem dapat menemukan basis data tersebut dalam hitungan detik berkat penggunaan indeks dan algoritma pencarian yang efisien. Yang kedua, space atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Berarti basis data menggunakan ruang penyimpanan secara optimal dengan cara meminimalkan redundansi atau duplikasi data dan menyimpan hanya data yang diperlukan. Contoh, basis data menggunakan teknik seperti normalisasi untuk menghilangkan data yang berulang, sehingga menghemat kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, akurasi atau data yang akurat. Menjamin bahwa data yang disimpan dalam basis data benar dan sesuai dengan fakta atau aturan yang telah ditentukan. Contoh, jika Anda ingin memasukkan tanggal lahir, sistem akan menerima format yang salah, seperti tanggal 31 Februari. Yang keempat, availability atau ketersediaan data. Dalam basis data, data harus dapat diakses kapan saja, terutama dalam sistem yang membutuhkan operasi 24/7 jam. Contoh, dalam sistem perbankan, informasi saldo rekening nasabah harus selalu tersedia untuk diakses tanpa gangguan. Yang kelima, completeness atau kelengkapan data. Mengacu pada kemampuan basis data untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan tanpa ada yang terlewat. Contoh, basis data karyawan menyimpan semua data penting seperti nama, alamat, nomor telepon, dan jabatan dan tanggal bergabung. Yang keenam, security atau keamanan data. Data yang ada di dalam basis data harus terlindungi dari akses yang tidak sah, pencurian, atau perubahan yang tidak diinginkan. Contoh, hanya karyawan dengan hak akses tertentu yang bisa melihat informasi gaji dalam basis data perusahaan, dan data tersebut dienkripsi untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya, dengan memahami poin-poin ini, basis data dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional
sekaligus menjaga efisiensi, akurasi, dan keamanan. Contoh penerapan basis data. Contohnya, yang satu, bank. Dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Yang kedua, rumah sakit. Dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah. Dalam mengelola data guru, pelajaran, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Yang keempat, toko online. Dalam mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, dan pengiriman, dan lain-lain. Komponen basis data meliputi yang pertama hardware atau perangkat keras, komputer, laptop, server, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. Yang keempat, user, yaitu pengguna seperti programmer, database, admin, end user, dan lain-lain. Yang kelima, aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Contoh komponen basis data seperti yang kita lihat pada gambar di bawah, terdapat seorang programmer, end user, dan website. Misalnya, seorang programmer membuat sebuah website dan di sini end user sebagai pengguna website tersebut. Berikut kita masuk pada bahasa basis data. Yang pertama, ada Data Definition Language atau DDL, menggunakan definisi struktur basis data. Contoh, create, alter. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, untuk mengelola data. Contoh, select dan insert. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL, mengatur izin akses. Contoh, grant, revoke. Pertama, pengertian DDL. DDL merupakan perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur dari bentuk basis data yang akan kita buat. Misalnya, untuk membuat, mengubah, atau menghapus basis data atau arsip. Tempat penyimpanan tabel atau file. Perintah untuk membuat, mengubah, menghapus tabel, tempat penyimpanan data. Selain itu, dalam DDL kita juga perlu menentukan kamus data tiap-tiap tabel yang kita buat, seperti nama-nama kolom di tabelnya dan tipe data untuk kolom di tabelnya. Berikut ada DML. DML merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya. Menggunakan DDL misalnya menambah, mengubah, menghapus, mencari data di tabel. Model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data. Hubungan data dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi data. Dan juga relasi antar data-datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data. Dan yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entitas Relationship Diagram. Berikut ada Entitas Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entitas Relationship Model. Yang kedua dalam model ER atau Entitas Relationship. Model data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Yang ketiga, terdapat beberapa komponen dalam model ERD, yaitu entitas, atribut, dan relationship. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata, yang bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menemukan sebuah entitas, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contoh, orang mungkin saja bisa kita anggap sebagai suatu entitas, namun dalam ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entitas, karena orang tergantung jenisnya. Misal, apakah entitas pasien atau entitas dokter? Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atribut dalam entitas biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Contoh,
Dalam entitas pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain. Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi, harta pasien, dan lain-lain. Dalam atribut, biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entitas tersebut. Contoh, misal nomor pasien. Selanjutnya ada relationship. Relationship merupakan hubungan antar entitas. Detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contoh, misal dalam ruang lingkup rumah sakit, hubungan entitas dokter dan pasien adalah merawat, misalnya. Seperti yang kita lihat pada entitas relationship diagram. Setelah menentukan entitas, atribut, dan relationship, selanjutnya dalam entitas relationship biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram. Entitas relationship diagram atau ERD sangatlah sederhana. Kita bisa merepresentasikan tiap entitas, atribut, relationship, dan hubungannya atau link dengan gambar seperti di halaman selanjutnya. Contoh entitas relationship diagram. Nah, yang kotak itu disebut sebagai entitas, yang seperti waji disebut sebagai relationship, yang bentuk oval merupakan atribut, sedangkan garis lurus disebut sebagai link atau penghubung. Selanjutnya ada tahapan pembuatan ERD. Contoh kasus, toko online. Misal, kita akan membuat toko online atau ruang lingkup. Kita perlu menentukan entitas. Hal pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat ERD adalah menentukan entitas yang akan terlibat dalam toko online tersebut. Misal, dalam toko online, kita akan menentukan 3 entitas yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat, dalam toko online yang nyata sebenarnya banyak sekali entitas yang terlibat. Nah, berikut contoh kode diagram entitas. Di sini ada entitas pembeli, penjual, dan barang. Tahapan membuat ERD lanjutan. Misal kita akan membuat toko online atau ruang lingkup. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat entitas dan atribut. Selanjutnya kita akan membuat relationship-nya. Contoh diagram relationship. Setelah kita selesai membuat entitas dan atribut, selanjutnya kita perlu menentukan relationship antar entitas. Sama seperti sebelumnya, menentukan relationship-nya juga harus sesuai ruang lingkup yang sedang kita buat. Pada kasus ruang lingkup toko online, misal kita akan buat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Setelah kita selesai membuat entitas dan atribut, selanjutnya kita perlu tentukan relationship antar entitas. Sama seperti sebelumnya, menentukan relationship-nya juga harus sesuai dengan ruang lingkup yang sedang kita buat. Pada kasus ruang lingkup toko online, misal kita akan membuat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship antar penjual ke barang dengan relasi menjual. Selanjutnya menentukan atribut foreign key. Di dalam atribut foreign key, saat kita membuat entitas, kita akan menentukan atribut key atau dibilang primary key, yaitu atribut kunci yang mempresentasikan entitas tersebut. Dalam relationship, kita juga bisa menambahkan atribut, dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key, yaitu atribut key di entitas yang menjadi dan digunakan sebagai data untuk lookup atau melihat ke entitas pemilik relasi tersebut. Pada kasus pembeli, misal kita perlu tahu siapa yang membeli atau email pembeli dan barang apa saja yang dibeli atau SKU barang. Pada kasus menjual, kita perlu tahu siapa yang menjual atau email penjual
dan barang apa yang dijual atau SKU barang. Selanjutnya, menentukan derajat relasi dalam diagram derajat relasi. Kita perlu tentukan derajat relasi untuk relationship yang kita buat. Pada kasus membeli, kita bisa tentukan sebagai relasi many to many, karena satu pembeli bisa membeli banyak barang, dan satu barang bisa dibeli banyak pembeli. Pada kasus menjual, kita bisa tentukan sebagai relasi one to many atau many to one, karena misal satu barang hanya bisa dijual oleh satu penjual, namun satu penjual bisa menjual lebih dari satu barang. Berikutnya, melengkapi atribut tambahan. Nah, dalam diagram atribut, bukan hanya entitas yang bisa memiliki atribut, relationship pun bisa memiliki atribut jika memang perlu. Sebelumnya, kita sudah menambah atribut yang bersifat foreign key. Sekarang kita bisa tambahkan atribut yang sifatnya deskriptif. Misal, pada relasi membeli, kita akan tambahkan atribut jumlah. Dan pada relasi menjual, kita akan menambahkan atribut deskriptif lainnya. Selanjutnya, menentukan atribut key di dalam diagram atribut key. Setiap entitas wajib memiliki atribut key. Maka selanjutnya, kita perlu menentukan atribut key dari tiap entitas. Misal, pada penjual, atribut key-nya adalah email. Pembeli, atribut key-nya adalah email, dan barang, atribut key-nya adalah SKU barang. Selanjutnya adalah menentukan atribut. Setelah menentukan atribut key, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menentukan atribut dari tiap entitas yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Nah, kita lihat diagram atribut berikut ini. Entitas penjual memiliki atribut yaitu email penjual dan nama penjual. Entitas pembeli memiliki atribut email pembeli, nama pembeli, dan alamat pembeli. Entitas barang memiliki atribut nama barang, harga barang, dan SKU barang. Implementasi model data. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Setelah selesai membuat ERD, kita bisa mulai membuat implementasinya dalam basis data. Secara umum, entitas yang kita buat di dalam ERD akan menjadi tabel basis data, dan atribut yang kita buat dalam ERD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Nah, berikut diagram entitas pembeli. Di sini ada entitas pembeli berubah menjadi tabel pembeli, dan ada atribut pembeli. Di dalam tabel pembeli ada kolom, nama, alamat, dan email. Kolom-kolom ini disebut sebagai atribut. Berikut diagram implementasi entitas penjual seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada diagram implementasi entitas pelanggan, di mana entitas penjual berubah menjadi tabel penjual, sedangkan atribut penjual berubah menjadi kolom dalam tabel penjual. Begitu seterusnya pada diagram implementasi entitas barang. Tipe data. Teks untuk kolom yang berisikan data karakter, misal nama, alamat, dan sejenisnya. Number untuk kolom yang berisikan data angka, misal harga, stok, dan sejenisnya. Date, time, timestamp untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu, misal tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya. Boolean untuk kolom yang berisikan data benar atau true atau salah, false, misal status menikah dan sejenisnya. Dan masih banyak tipe data lainnya. Untuk detail tipe data akan kita bahas di
di materi ini karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis data yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada model data relasional, relationship. Secara umum, entitas yang kita buat dalam ERD akan menjadi tabel di dalam basis data. Dan atribut yang kita buat dalam ERD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Contoh, misal pada kasus toko online, entitas penjual bisa berelasi dengan satu entitas barang atau lebih, atau bahkan tidak ada. Diagram one-to-one, misalnya, entitas pada himpunan A hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan B. Begitupun sebaliknya, entitas pada himpunan B hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan A. Relasi one to many atau satu ke banyak. One to many artinya hubungan antara entitas A, misalnya, hanya bisa berhubungan dengan entitas B dengan maksimal hanya satu entitas saja. Begitu pula sebaliknya, entitas B hanya bisa berelasi dengan satu entitas A. Berikut diagram one to many. Misal, satu entitas pada himpunan A berhubungan dengan satu atau lebih entitas pada himpunan B, tapi tidak sebaliknya, di mana entitas pada himpunan B hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan A. Relasi many to one, banyak ke satu. Many to one artinya hubungan antara entitas A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana entitas B hanya bisa berelasi dengan satu entitas A. Diagram many to one. Contoh diagram many to one yaitu satu atau dua entitas pada himpunan A bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan B, namun tidak sebaliknya, di mana satu entitas pada himpunan B bisa berhubungan dengan satu atau dua entitas pada himpunan A. Selanjutnya relasi many to many, banyak ke banyak. Many to many artinya hubungan antara entitas A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya, entitas B bisa memiliki relasi ke banyak entitas A. Diagram many to many. Contoh diagram many to many di mana satu atau lebih entitas pada himpunan A bisa berhubungan dengan satu atau entitas pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya, di mana satu atau lebih entitas B bisa berhubungan dengan satu atau lebih entitas pada himpunan A. Selanjutnya kita masuk pada model data lainnya. Sebenarnya sampai materi model data relasional, kita sudah mulai bisa membuat basis data yang baik. Namun pada kasus-kasus tertentu, kadang ada jenis model data lainnya. Di materi ini kita akan coba bahas beberapa model data lainnya, seperti weak entitas atau entitas lemah, subentitas atau entitas turunan, unary relationship atau relasi tunggal, multi-entitas relationship atau relasi multi-entitas, redundancy relationship atau relasi ganda. Nah, yang pertama, weak entitas. Pada diagram weak entitas, lemah sebenarnya adalah entitas biasa, namun sifatnya lemah artinya tidak dapat diri. Weak entitas biasanya berelasi diagram entitas utama. Contoh, pada kasus sebelumnya, dompet bisa dibilang weak entitas karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pembeli. Atau kita bisa pisahkan alamat menjadi entitas lemah yang hanya bisa ada jika terdapat entitas pembeli. Selanjutnya ada subentitas. Pada diagram subentitas, saat membuat entitas bisa terjadi adanya beberapa entitas yang lebih detail, memiliki kesamaan atribut, namun terdapat juga perbedaannya. Contoh,
Pada kasus entitas barang, kemungkinan akan ada banyak jenis barang. Dan tiap jenis barang bisa berbeda atribut yang dimilikinya. Misal saja kita akan tambahkan entitas barang, laptop, dan barang pakaian. Kedua entitas tersebut memiliki kesamaan namun memiliki perbedaan juga. Untuk menggambarkan subentitas, kita menggunakan diagram ISA. Berikutnya ada unary relationship. Pada diagram unary relationship adalah relasi yang terjadi pada entitas dengan entitas dirinya sendiri. Hal ini akan seringkali terjadi. Misal, pada kasus toko online, misal kita akan menambah fitur refill atau member get member, dan kita akan membolehkan pembeli merekomendasikan pembeli lain untuk dapat bonus berupa saldo tertentu. Misalnya, pada kasus ini berarti kita harus membuat unary relationship dari pembeli ke pembeli lagi. Selanjutnya ada multi-entitas relationship. Pada diagram multi-entitas relationship, relasi multi-entitas merupakan relasi yang terjadi terhadap lebih dari dua entitas. Pada kasus sebelumnya, contoh pembeli memiliki relasi membeli dengan barang. Misal kita akan tambahkan bank dengan relasi pembeli, membeli barang, menggunakan bank. Redundancy relationship. Pada diagram redundancy relationship, relasi antar entitas boleh lebih dari satu. Jika ada dua entitas memiliki relasi lebih dari satu antara entitas tersebut, artinya itu adalah relasi ganda. Banyak kasus seperti ini, contoh pada kasus relasi pembeli dan barang. Misal kita akan tambahkan relasi pembeli menyukai barang, artinya tidak hanya membeli tetapi juga menyukai barang. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.